Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih hikmahnya, marilah sama-sama kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita, NKRI harga mati. Begitu kepada pengurus BMI, kami persilakan untuk membantu itu lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya itu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari seluruh para ketua DKM Masjid ataupun Musola Kelurahan Kabu, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Suraji sebagai ketua DKM Masjid Al-Makmur Komplek Kelurahan Kabu. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tentunya yang punya wilayah, Bapak Lurah kita, Bapak Haji Ujang Sungkawa, yang mudah-mudahan Allah senantiasa diberikan kesehatan untuk beliau dan mudah-mudahan karirnya selalu meningkat, Pak Lurah ya. Dan hajat beliau mudah-mudahan senantiasa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati tidak lupa Ketua Cabang DMI, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Azami. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga Bapak Ustadz Asep selaku Ketua Ranting DMI Kapuk beserta kepengurusannya. Yang mudah-mudahan semua pengurus DMI baik tingkat cabang dan kelurahan senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa menyatukan DKM yang ada di Kapuk ini lebih baik lagi.
dalam rangka silaturahmi. Hadirin para ketua masjid dan musola yang semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan tentunya pada siang hari ini kita bisa bermuajahah di antara ketua cabang, ketua ranting dan juga pimpinan kita Bapak Lurah serta mohon maaf dari Bank DKI Syariah, yang mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini membawa kebaikan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga sahabatnya, dan tentunya kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini saya diberikan amanah untuk memberikan sambutan mewakili dari ketua masjid atau musola gitu Pak Ustaz Asep ya. Dalam artian saya mewakili bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini sebagai ketua DKM. Tentunya harapan kami selaku ketua DKM mudah-mudahan program BOTI ini bisa berjalan selama-lamanya Pak ya. Sehingga bisa bermanfaat untuk kepentingan umat, terutama masjid dan musola yang sama-sama kita mendapatkan amanah untuk menjadi pengurus. Karena kita merasa, jujur saya pribadi merasa ada bantuan ini bisa memberikan sesuatu, baik itu kepada ustadz yang ada atau mungkin kepada pengurus yang selama ini tidak ada yang memperhatikan. Tapi dengan adanya BOTI, alhamdulillah sedikit banyak kita bisa membantu baik kegiatan dan juga apalagi ada sound system yang rusak, kemudian ada sesuatu yang memang membutuhkan dana, maka dengan adanya BOTI kita bisa memanfaatkan. Kita doakan mudah-mudahan program ini bisa berjalan selama-lamanya Pak Ustaz Asep. Yang dikhawatirkan kan kita nanti begitu ganti kepemimpinan hilang lenyap. Betul. Mudah-mudahan pemimpin kita yang akan datang pun tetap bisa mengayomi kita selaku DKM, karena mohon maaf jarang pengurus-pengurus masjid ini kan kadang-kala kerjaannya cuma ngurus masjid, nggak ada merhatiin. Saya punya marbot 2 juga, Masya Allah kerjanya marbot Pak. Begitu kita kasih infak dengan anggaran masjid kurang. Nah, dengan adanya BOTI kita alhamdulillah bisa memanfaatkan sebagian untuk anggaran kesejahteraan marbot. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan dengan harapan kita semua saya yakin ketua DKM semua berharap mudah-mudahan program BOTI ini bisa berjalan terus sampai dengan berakhirnya apa tuh? Kiamat lah. Berakhirnya dunia ini ya Pak ya. Yang penting pengurusnya kompak Pak. Jangan sampai ada di sana sini ada iri, ada dengki di antara pengurus, mentang-mentang ada BOTI, akhirnya dengan sesama pengurus gesekan sendiri. Betul. Nah, menjadi ketua DKM harus bijaksana. Apa yang perlu kita anggarkan, musyawarahkan sehingga kita tetap terjalin ukhuwah di antara kita. Jangan sampai kita selaku DKM memberikan contoh yang tidak baik pada umat. Jadi gara-gara dengan dana ini menjadi jamaah timbul curiga, pengurus timbul curiga. Itu bisa terjadi Pak ketika DKM tidak bijaksana. Betul. Nah, itu Bapak bisa ngerasakan. Makanya kebijaksanaan kita selaku DKM ini diperlukan untuk memberikan contoh kepada umat, kepada masyarakat, kepada jamaah, sehingga tidak ada rasa suudon, rasa curiga di antara sesama pengurus. Saya rasa itu saja Pak Ustaz Asep selaku ranting dan kiai. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terakhir saya selaku DKM Al-Makmur mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah dan semuanya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tempat atau mungkin hidangan kurang berkenan, tapi di Al-Makmur ini saya mencoba memberikan yang terbaik untuk jamaah. Makanya di sini Pak Lurah sudah tahu mungkin ada ambulan 2, ada oksigen yang bisa dipakai. Jadi kalau jamaah DKM yang membutuhkan silakan menghubungi kami. Ada oksigen, ada ambulan, dan kita juga ada kegiatan sedekah subuh yang nilainya cukup lumayan Pak. Kalau kita kumpulkan nggak untuk sosial mungkin udah 200 juta. Kita membantu orang yang meninggal, orang yang sakit, dan kemudian kita gulirkan karena yang meninggal sudah berkurang, yang sakit berkurang. Kita gulirkan untuk pinjaman bagi mereka yang terlilit hutang terutama rentenir. Kita berikan modal senilai 1-3 juta
Dan mudah-mudahan bisa dicontoh dengan masjid-masjid lain dengan sedekah subuh. Kita berikan celengan, kemudian tiap hari jamaah itu memberikan sedekah tiap subuh, kemudian di hari Ahad dikumpulkan, nah totalnya ada Pak sekitar 10 juta, 8 juta, 7 juta tiap hari Ahad. Dan ini bermanfaat buat umat. Ini sebagai contoh program Pak Ustadz Asep ya. Mudah-mudahan DKM yang lain mungkin lebih inisiatif lagi bagaimana masjid ini bisa bermanfaat untuk umat. Jadi memakmurkan umat. Jangan sampai kita dimakmurkan mencari kemakmuran dari masjid. Nah, tapi memakmurkan masjid bukan mencari kemakmuran dari masjid. Itu saja. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah, syukurillah pada hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Kita bisa berkumpul di Masjid Jami Al-Makmur yang mana hari ini kita berkumpul bersama untuk mengadakan musyawarah ranting DMI Kelurahan Kapuk. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Pak Lurah Kapuk, Bapak Ujang Sungkawa yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Suraji, Ketua DKM Masjid Al-Makmur. Dan yang saya hormati perwakilan dari Bank DKI Syariah Taman Palem, Bapak Rian. Yang saya hormati Ketua DMI Kelurahan Kapuk, Ustadz Asep, bersama pengurus yang lainnya. Juga yang sangat saya hormati jajaran pengurus DMI cabang Kecamatan Cengkareng yang hari ini alhamdulillah bisa hadir untuk mengikuti agenda kegiatan kita pada hari ini. Dan Bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul walaupun mungkin undangannya boleh dibilang mendadak, tapi kita sudah agendakan ini dari pertengahan bulan kemarin sekitar tanggal 14 kita rapat di DMI Cabang. Salah satu agendanya karena memang kepengurusan dari DMI Ranting sudah berakhir di awal 2022. Sedangkan dari DMI DKI sudah minta supaya Ranting diperbaharui. Oleh karenanya hasil musyawarah kita mulai hari ini sampai minggu depan kita maraton untuk memperbaharui ranting di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Cengkareng. Sekaligus hari ini juga ada sosialisasi tentang pembuatan rekening pendamping BOTI 2022. Mungkin Bapak ketika saya share kemarin harus ada rekening pendamping, bertanya-tanya kenapa harus ada namanya rekening pendamping? Karena laporan yang kemarin Bapak buat itu sudah cukup bagus dan saya sampaikan alhamdulillah Pak, untuk Kapuk boleh dibilang 99,berapa% itu sudah diterima laporannya. Alhamdulillah, mungkin yang sudah diterima besok kita dengan Ketua DMI DKI kemarin sudah dikabarkan kalau memang sudah ditandatangani surat pencairan dari Pak Gubernur, insya Allah tidak diparkir lagi ke Bank DKI, tapi langsung ditransfer ke rekening masjid. Alhamdulillah. Hanya ada 3 masjid yang masih belum ada laporannya. Saya sebutkan saja Masjid
Al-Munawwarah yang di sini ya, bukan Al-Munawwarah Pak Haji Rizal. Kemudian Masjid Al-Aridin, satu lagi Masjid Al-Muflisin. Nah, Al-Muflisin ini ada 3 nih. Al-Muflisin yang di mana? Perbatasan dengan Cengking, saya lupa namanya jalannya. Karena Al-Muflisin di Kabupaten ada 4 kalau salah Masjid Al-Muflisin. Ada Al pakai CH, ada yang pakai KH, berbeda. Ini satu yang di perbatasan dengan Cengkareng Timur. Untuk musola hanya satu yang tidak bikin laporan, Masjid Musola Nurul Huda yang dekat Al-Aridin. Dekat Al-Aridin juga, kembaran ada yang bang kali antara masjid dan musolanya dua-duanya nggak bikin laporan ya. Kalau kita tungguin masih ditunggu, tapi kalau yang lain insya Allah sudah aman. Nah, dari laporan itu beberapa kemarin ada screenshot buku rekening yang masih banyak isinya. Makanya diperlukan rekening pendamping. Karena kalau pemeriksaannya dibawa ke BPK itu akan jadi temuan. Masa kita dibantuin kagak dihabisin duitnya apa butuh gitu loh. Ya. Jadi nanti kalau nggak butuh di rekening tersebut, taruh ke rekening satunya lagi. Itulah gunanya rekening pendamping. Gitu ya. Nanti cara pengisian rekening pendamping akan disampaikan oleh Bapak Rian. Bapak sekalian, kita sering kumpul ngomongin BOTI. Kalau tadi Pak Suraji sudah menginisiasi supaya bagaimana caranya yang namanya BOTI ini bisa terus-terusan. Walaupun kita katakan tahun ini masa tugas Pak Anies berakhir, tetapi kalau kita melihat berita viral kemarin Pak, mungkin banyak ya, ada di beberapa yang gereja terutama itu yang menginginkan BOTI ini sangat bermanfaat. Kemarin juga ada pertemuan dengan salah satu anggota wakil ketua DPRD DKI Jakarta, mengharapkan BOTI ini tidak hanya serta-merta ada di DKI Jakarta, tapi BOTI sudah ditularkan oleh Ketua DPI pada saat Rakernas DPI Pusat agar BOTI bisa sampai ke seluruh daerah. Bahkan kalau melihat video viral yang kemarin di salah satu rumah ibadah di gereja, karena yang namanya BOTI bukan hanya diterima pihak masjid dan pihak musola, tapi gereja, vihara dan lain juga dapat sama Pak. Mereka juga sangat bergembira dengan adanya BOTI ini. Bahkan mereka mengeluhkan Pak Anies supaya BOTI ini ada di seluruh Indonesia. Setuju nggak Pak? Kalau kita setuju, maka kita harus juga bangga dengan gubernur kita dan perlu kita ikutin jejaknya supaya BOTI ini bisa sampai ke seluruh Indonesia. Presiden. Nah, Apa ya? Maksudnya begitu. Tapi kita harapkan kalaupun gak jadi presiden, kita suruh jadi gubernur lagi, betul Pak? Ya Pak. Dari kampanye. Bapak sekalian, hari ini kita mengadakan musyawarah ranting. Saya harapkan apa yang sudah baik dilakukan oleh tim dari Ustadz Asep dan saudara rekan mungkin perlu pendampingan karena tenaga mereka cuma berdua. Udah gitu Pak Asep nggak bisa ngomong, terus agak ribet. Udah bisa Kiai sekarang. Udah bisa. Nekat lah. Naik mobil. Jadi mohon nanti kalau Bapak bisa membantu di kepengurusan ranting, bisa bantuin Ustadz Asep, bisa bantuin Ustadz Dadan, tapi tetap prosedur organisasi kita jalankan. Hari ini kita jalankan prosedur organisasi, ini juga ada aturannya. Oleh karenanya hari ini kita adakan musrah dengan tata tertib mungkin Bapak sudah pegang, nanti dipimpin oleh teman-teman dari panitia dari DPI Kecamatan, insya Allah akan membantu. Semoga berhasil terpilih kepengurusan yang baru yang kabel. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian sambutan selanjutnya itu dari Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Gapuh, kepada Bapak Haji Uyan Sungkawa dengan salam hormat kami persilakan sekaligus membuka
Islam BNI Ranting Kelurahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Yang kami hormati Ketua Cabang BMI Kecamatan Cengkareng Bapak Haji Muhammad Hamjani. Mudah-mudahan beliau tetap sehat ya beliau. Dibuktikan dengan kehadiran beliau, berarti beliau sehat dan kita doakan tetap sehat. Yang kami hormati juga Ketua DKM Ranting Kelurahan Kapuk Bapak Ustadz Asep. Yang kami hormati Bapak FKDM apa ya? Oh Bapak FKDM Pak Agus. Terus LMK didatang LMK? Oh enggak ya? Oh Bapak LMK Pak Ustadz Manin ada hadir juga ya. Pak Ustadz ya Pak Ustadz Manin. Yang kami hormati juga Ketua DKM Masjid dan Mushola di Kelurahan Kapuk, wabil khusus juga kepada DKM Masjid Makmur Pak Haji Suraji yang telah menyediakan tempat untuk acara ini ya. Alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah SWT rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan oleh kita. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan walafiat sehingga kita bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Makmur dalam rangka musyawarah Ranting Kelurahan Kapuk. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW pada sahabatnya. Baik, pada hari ini pelaksanaan musyawarah Ranting DMI Kelurahan Kapuk kita memang masih masa pandemi yang memang kita akui dan kita masih pada tahap level kedua ya, sudah penurunan. Maka itu saya juga hanya mengimbau pada seluruh jajaran peserta kita walaupun bagaimanapun kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya untuk pelaksanaan hari ini. Karena apa? Karena berkaitan dengan ya kondisi kita saat ini masih pandemi PKM level 2 gitu ya. Makai tidak makai sebenarnya nggak masalah ya, tapi dianjurkan kita tetap makai. Apalagi di acara ini kita moto ya kan ya. Moto muat di media sosial misalnya, wah ini acara ini. Terus di foto situ ada yang tidak memakai masker. Nah, itu nanti kita bisa oh di acaranya ada DMI, ada Pak Lurah, ada ketua, ada kecamatan dan ya, nanti bisa berlanjut ya dalam pemanggilan karena kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi mari kita sama-sama yang tidak beraktivitas mari kita gunakan masker, tapi yang sedang makan jangan pakai maskernya. Ya, nggak masuk tuh lontongnya. ya. Baik. Nah, itu situasi seperti ini ya. Memang alhamdulillah juga nih saya sampaikan sampai saat ini pun kondisi kita sudah melandai. Ya. Kemarin bulan Februari semua RW kuning, ya semua RW. Ada RT merah itu 8, oranye itu hampir 14. Ya, yang hijau itu RT hanya berapa dikit, hanya 20-an, gitu. Termasuk RT 7 ya Pak Haji ya, kuning juga ya ada. Pernah hijau banyak juga ya, banyak. Ya, jumlahnya 1.600-an 1.620. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya itu sudah berkurang melandai, hanya kurang lebih 40 ya penderita COVID khususnya Omikron yang ada ya, yang ada di Kelurahan Kapuk. Itu pun dalam kondisi di beberapa hari, insya Allah besok juga pada sembuh sehingga tidak ada kasus baru ya, sehingga nanti Kelurahan Kapuk akan hijau kembali ya, seperti waktu awal Desember ya, awal Januari kita hijau semua kelurahan. Memang sekarang ini namanya Omikron ya. Omikron itu tidak seperti Delta yang pada bulan Juli Agustus ya, yang mana semua ambulan tabung gas ya Pak Haji ya dipakai dicari ya, ambulan dicari, gas dicari ya. Tapi yang sekarang ini Omikron lebih bersahabat mungkin, terutama apalagi yang sudah disuntik ya, yang disuntik vaksin 1-2 ya, alhamdulillah punya kekebalan ya, sehingga OTG hanya
tanpa gejala, ya. Termasuk saya juga pernah tanpa gejala. Udah, kalau saya malah ada batuk, ada pileknya, gitu ya. Nah, kalau kita periksa pasti reaktif. Jadi Omikron ini tidak seperti Delta. Ya hanya 3 hari minum obat, insya Allah sembuh. Dan buktinya yang ke rumah Wisma Kapuk itu awalnya hanya 1. Ya, saya lihat nggak bertambah. Di laporan itu nggak ada yang di Wisma. Ya. 1 itu pun awalnya dari RW 14, melambat terus. Tapi sekali lagi alhamdulillah sekarang sudah landai dan insya Allah hampir warga Kapuk akan sembuh. Ya, terutama sekali lagi saya mengingatkan, terutama pada DKM, ya mari kita ajak lagi warga yang belum divaksin. Sampai saat ini yang belum divaksin warga Kapuk sebanyak 24.000, ya. 24.000 lagi warga Kapuk yang belum divaksin. Dan yang sudah divaksin jumlah 108.000. 108.000 terbesar di Asia Tenggara bagi tingkat kelurahan, ya. Paling banyak kita Pak Kapuk, ya. Dan pencapaian kita baru 80%,09. Kita 80% itu baru pada tanggal 22 Februari. Kalau orang lain udah pada bulan Oktober, November udah 80%. 80% itu belum kelurahan hijau, ya. Saya tiap hari sama Pak Wali, ayo bagaimana Kapuk, cepat hijau kan. Alhamdulillah 22 Februari kemarin kita hijau. Jadi kalau orang-orang bilang akhirnya hijau juga Kapuk, ya. Bukan 80% gitu. Nah, itu kondisi kita. Jadi sekarang lagi kita galakkan yaitu dengan booster. Ya. Booster ini suntikan ketiga. Nah, ini booster ini suntikan ketiga. Ya, nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan vaksin 1 dan 2, silakan selama 3 bulan dari vaksin kedua untuk melakukan kegiatan vaksin ketiga booster. Itu ada di sini juga hampir tiap hari atau di pos-pos RW, ya. Nah, itu sedikit saya sampaikan karena berkaitan dengan kondisi memang saat ini, dan memang kita harus melakukan mencapai target lagi booster yang 3. Tadi pagi rapat kita, saya rapin dulu pagi, ya. 35% sebelum puasa, 31 diharapkan kita mencapai 30%. Kalau 30% berarti 45.000, ya, warga Kapuk harus disuntik booster. Nah, kondisi sekarang masih kita 10 ribuan, Pak. Ya, mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini bisa kita mencapai target untuk booster, ya. Nah, itu berkaitan dengan kondisi wilayah yang saya sampaikan. Nah, sekarang berkaitan dengan DMI itu sendiri. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DMI Ranting Kelurahan Kapuk, Ustadz Asep, ya, yang telah melangsungkan kinerjanya, kepengurusannya, ya, hingga dari tahun 2017 berarti ya sampai tahun 2022, ya. Banyak DMI ada manfaatnya nggak? Ada, Pak. Masa Covid, ya. Masa Covid bagaimana kita itu kekurangan memandikan jenazah. Saya kontak pada saat, ya. Terus nyari warga yang mau dilatih penyusuran, pemulasaran jenazah. Nggak begitu respon, Pak. RPPSU, ya, yang dikomandoi oleh Pak Ustadz Asep dari DMI, ya. Jadi setiap ada yang meninggal, PSSU itu seharusnya tukang bersih ya, tapi sekarang multiguna deh. Apa aja ada, ya. Apa bisa dilatih? Bukan dilatih, melaksakan mau nggak mau. Nah, termasuk pengerjaan jenazah, yang mana kerjanya kemarin pernah terakhir sampai jam 2 malam kita harus ngurusin jenazah, ya. Nah, itu kegiatan DMI yang saya rasakan, ya. Termasuk juga mana saya catat juga ada selain mencari Ustadz Melinia. Saya juga, Pak Ustadz DMI tolong cari utus dari Kapuk Ustadz yang diajarkan yang Ustadz Melia, ya, yang muda-muda katanya dididik menjadi Ustadz, ya, dai kalau nggak salah gitu. Nah, itu yang saya rasakan di mana waktu saat pandemi, di saat orang-orang ingin menjauh penurunan Delta itu cepat dan mematikan, ya. Ini terbukti, tanya aja Pak Haji, ya, di mana ambulan, di mana tabung gas, ya, di mana juga ya berapa ketua RT RW kita juga, ya, ada yang peduli kita karena
salah satu mungkin dampak dari COVID tersebut ya. Nah, ini menandakan apa? DMI ini ya ada dan bekerja, bukan ngurusin masjid aja ya, bukan ngurusin DKM, tapi juga ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang ada, terutama dalam menanggulangi kemarin COVID-19 ya. Nah, mudah-mudahan itu juga makanya sampai ini saya juga terima kasih kepada pengurusan DMI tahun lalu yang diketuai oleh Bapak Ustadz Asep. Ya, selanjutnya emang kegiatan DMI ini ya salah satunya yang saya lihat sih emang ada 10 program kegiatan ya. Salah satunya memanfaatkan lahan nih ternyata ya Pak. Nah, jadi pada DKM yang ada di sini manfaatkanlah lahan yang ada di masjid atau musola ada sebagai untuk usaha dan infak ya. Ya seperti kalau Masjid Al Makmur kan ada mungkin masjid yang terkaya kali ada 2 mobil ambulan. Atau coba tanya masjid lain ada nggak punya 2 mobil ambulan? Ya, belum lagi ada mobil siaganya. Mobil siaga itu mobil apa aja ambulan nggak ada satu lagi cadangan. Ada orang lahir diangkut. Orang melahirkan ya gitu. Begitu ada juga tabung gas. Walaupun sekarang nggak begitu digunakan, saya tahu nanti tetap ya ada disiapkan ya. Begitu Masjid Al Makmur ini punya kelurahan tuh. Masjid mana yang punya kelurahan, kantor kelurahan coba. Ya. Nah, jadi ini sebagai upaya dari DKM untuk salah satunya yang saya lihat kan program itu untuk manajemen masjid, salah satunya manfaatkan dana-dana yang ada melalui pekarangan manfaatkan daripada masjid itu sendiri ya. Termasuk juga ada juga program masjid itu juga harus ada sertifikat tanah wakaf. Ya, itu udah belum dilaksanakan. Ya, kemarin Jumat Faedah juga saya dibantu juga sama Pak Ustadz ya dalam rangka Jumat Faedah itu kunjungan Pak Wali ya. Yaitu pertama bedah rumah, kedua sholat Jumat berjamaah, ketiga memberi santunan, ya, keempat adanya penanaman bibit-bibit tanaman. Ya kemarin di Asuro ya minta anggur, lahan yang ada minta anggur. Ya Jumat Faedah itu saya juga terima kasih dibantu. Dibantu kenapa? Saya sempat kata-ketir siang itu saya belum lupa bicarakan masalah MC. MC siapa nih pelaksana? Itu udah sampai Kang Gabut. Tapi saya tanya Pak Ustadz Asep, udah Pak, semalam dirapatkan termasuk oleh Pak Kiai Ronggo ya, kita Arif Ronggo. Alhamdulillah kemarin kita pelaksanaan Jumat Faedah, sholat Jumat berkah oleh Pak Wali dikunjungin berjalan dengan baik ya. Ini juga sekali lagi termasuk DKM dan DMI ya yang turut membantu pelaksanaan tersebut hingga berjalan dengan baik. Kemungkinan juga nanti juga ke masjid-masjid lain juga ya harus menyiapkan dan dikondisikan seperti itu. Nah itu beberapa kegiatan DMI ya yang harus memang dilakukan ya dikerjakan. Salah satunya juga BPS tenaga kerja ya. Nah ini saya mengajak nih, ada untungnya nggak ada Pak BPS tenaga kerja untuk kematian ya untuk beasiswa itu sendiri ya. Alhamdulillah Kapuk paling terbanyak Pak. Kader RT RW yang mengikuti BPJS tenaga kerja yang sebulan 10.800 ya. Kenapa? Masih juga udah ya. Ya ternyata alhamdulillah manfaat banyak kan ya. 3 tahun berturut ngikut nanti ada juga beasiswa untuk anak dan yang sebagai ahli warisnya. Kalau bisa di pengurus DKM ikut juga menjadi BPJS tenaga kerja. Kedua ada juga Bank Syariah DKI ya menawarkan pendamping ya. Ya, itu juga bisa dimanfaatkan. Saya ada pengalaman sedikit dengan Bank Syariah. Ya, 2016 saya buka Bank DKI Syariah. Saya tadi lupa juga dari kehadiran Pak Rian ya dari DKI saya sudah sebutkan. Saya tadi cerita 2016 saya buka Bank DKI Syariah. Saya nabung tujuan untuk haji. Wah, ini buka ya. Tapi alhamdulillah Pak, 2017 saya dapat tugas pergi haji. Kan alhamdulillah kan? Orang-orang nunggu lama, alhamdulillah saya dapat tugas haji, ya tugas haji. Itu berkat doa kali, doa semua, doa orang tua kali. Saya juga nggak tahu bagaimana.
Saya lagi itu masih sekel, jabatan terendah saya yang bisa dapat mungkin kalau saya lihat jabatan terendah sekel itu yang dapat tugas haji, ya dampingin jamaah haji. Saya masih ingat saya dampingin kloter 39, jamaah saya banyak kan dari Jakarta Timur. Jadi alhamdulillah walaupun haji dinas ya namanya, tapi nggak apa-apa kan teh tahun 2017 ya nggak apa-apa lah digelarin haji dinas juga nggak apa-apa haji habis tapi yang penting saya bisa melaksanakan bertugas dan juga membawa jamaah juga memperhatikan gitu ya. Jadi alhamdulillah sehingga saya tanya, jadi dana saya yang di Bank DKI saya ambil lagi tuh saya bawa, tinggal 80.000 katanya, tapi boleh nggak masih lanjut? Boleh, insya Allah saya akan lanjut lagi. Nah kita niatkan lagi untuk umroh, untuk haji. Nggak apa-apa untuk bapak dan ibu ya niatkan. Siapa tahu dia niat nabung di bank syariah untuk umroh, untuk haji. Ternyata ada panggilan mendadak kan? Siapa tahu ada panggilan dari Pak Gubernur umroh. Kan ada tiap tahun ya. Kalau nggak salah ada untuk masjid ya, ada pergi umroh atau haji. Ya, niatkan aja nggak apa-apa untuk usaha kita. Walaupun kita nggak tercapai, niat kita sudah ada. Kalau niat dicatat ya, kalau nggak salah ya, niat dicatat. Kalau berbuat baik dicatat, tapi berbuat buruk nggak dicatat ya, nggak dicatat. Udah berbuat baru dicatat gitu. Ya, nah itu beberapa kegiatan DMI ya, masuk DKM yang hari ini akan melakukan musyawarah ranting. Semoga nanti bisa memilih kembali ya. Bisa memilih kembali, bisa emang kalau ada ini ada calon katanya nggak tahu ada calon apa enggak, ya silakan aja. Mudah-mudahan musyawarah ini dapat berjalan dengan baik ya, dan nanti orang ketuanya yang dapat melaksanakan kegiatan dengan baik pula ya. Apalagi kemarin-kemarin saya lihat sih Pak Ustadz mah udah berbuat baik untuk DKM maupun untuk keluarga sendiri gitu. Sudah berapa manfaat yang saya dapati membantu saya terutama dalam pekerjaan saya sebagai lurah berhubungan berkaitan dengan kegiatan kemasjidan ya, karena masjid ini sesungguhnya punya Allah. Jadi nggak usah takut nih, masjid ini kan punya Allah nih. Ya, itu ada di surat Al-Jin ayat 18 gitu. Ya, itu aja saya sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim musyawarah ranting DNI Kelurahan Kapuk dengan resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.